Halo teman-teman. Akhirnya kita bisa tag di luar rumah juga. Jadi di sini saya mau share ke kalian gimana sih kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya kayak mahasiswanya. Gimana sih mahasiswa Indonesia yang di Turki itu menjalani rutinitasnya, menjalani kegiatannya. Karena gimana ya? Karena menurut kebanyakan masyarakat Indonesia, Turki itu adalah negara yang sangat wow dan benar-benar bagus, luar biasa dari kulturnya, dari budayanya, dari segi kehidupannya. Tapi sebenarnya nggak jauh berbeda dengan Indonesia. Mungkin yang berbeda itu dari segi transportasinya. Masyarakat Indonesia kan biasanya ketika pergi dari rumah ke universitas itu menggunakan kendaraan pribadi. Kalau mahasiswa yang berada di luar negeri, di Turki ini khususnya, mereka kebanyakan menggunakan otobus. Otobus tuh bis ya, menggunakan bis dan kendaraan umum lainnya. Karena gimana? Karena menggunakan bis tuh lebih simple daripada pakai kendaraan pribadi kalau di luar negeri gitu. Soalnya kita tinggal bikin kartu bis menggunakan Orange Belgesi atau semacam identitas mahasiswa, identitas murid. Kita datang ke kantor, kita ngomong saya ingin membuat kartu bis, nanti dibikinin dan udah ini dapat kartu, simple bisa kemana-mana. Tapi dalam jangkauan skala kota itu aja. Misalnya saya ini hidup di Kutahya dan kartu bis Kutahya saya itu hanya bisa digunakan di sekitar Kutahya aja, tapi bisa ke seluruh Kutahya. Nah gitu, jadi mahasiswa di Indonesia itu, mahasiswa di Turki itu, khususnya mahasiswa Indonesia, itu kebanyakan menggunakan otobus kalau mau ke mana-mana. Yang selanjutnya itu dari segi budayanya ya. Kalau di Turki sendiri itu, menurut saya pribadi budayanya tuh bisa dibilang different lah sama Indonesia. Karena di Indonesia kan orangnya itu sosialis ya. Jadi kemana-kemana itu sama kawan, kemana-kemana itu sama temen ataupun sama gebetan, pacar lah segala macem. Tapi kalau di Turki ini masyarakatnya itu lebih individualis, lebih sendiri-sendiri aja gitulah. Jadi nggak peduli dengan lingkungan sekitar, tetangga aja mungkin sedikit yang kenal. Jadi mereka hidup buat diri sendiri itu, tapi ya ekonomi alhamdulillah lancar gitu tuh. Ibaratnya kalau mereka sendiri bahagia ya udah gitu tuh. Bahkan ketika Ramadan saat sekarang di Indonesia kan kalau Ramadan tuh rame ya. Jadi kayak banyak eventnya lah. Kayak buka bersama, terus ada apa namanya? Ada ngabuburit sore-sore, terus ada apa namanya? Kalau malam ngaji, ada murotal, ada tadarus Quran di masjid. Kalau di sini tuh nggak ada, jadi cuma di rumah masing-masing aja gitu tuh, kayak ngabuburit sama keluarga, ngabuburit sama temen yang datang ke rumah, ataupun ngabuburit mereka tuh ke di sini namanya belediyeh, kayak kantor wali kota gitu. Jadi ke belediyeh di taman duduk-duduk doang, nggak jalan-jalan, jadi nggak keluyuran kayak di Indonesia kan motor-motoran seru lah ibaratnya. Tapi kalau buat masyarakat Indonesianya sendiri itu masih menerapkan kultur itu, jadi jalan-jalan keluar, ngabuburit cuy mana nih, keluar jalan-jalan kita cari makan, ayo gas, jadi kita jalan-jalan keluar juga buat masyarakat Indonesia. Cuman buat masyarakat Turkinya ya seperti itu. Dan karena di sini itu wilayahnya Eropa, jadi lebih banyak mobil daripada motor gitu, lebih banyak mobil daripada motor. Karena informasi yang saya dapat dari guru saya itu dari Hoja. Hoja itu guru ya kalau di Turki. Jadi guru itu bisa Öğretmen, bisa Hoja gitu. Menurut Hoja saya itu katanya bikin SIM itu sekitar 7 juta, jadi lebih mahal. Terus juga kan kalau pakai mobil kita nggak kehujanan, nggak kepanasan juga. Nah, terus gimana sih keseharian mahasiswa Turki itu yang di sini? Nah, jadi jadi gimana sih keseharian mahasiswa Indonesia yang ada di Turki? Jadi
Mahasiswa Indonesia yang ada di Turki itu kesehariannya seperti mahasiswa biasanya kayak mahasiswa di Indonesia. Jadi belajar pulang, pulang makan, tidur, main segala macem. Dan itu dilakukan skala rumah biasanya. Jadi dari rumah ke rumah main lah ibaratnya mah. Nah, terus banyak yang bertanya itu gimana sih cara masuk ke universitas kita tuh, Universitas Turki tuh gimana cara masuknya. Jadi kalau buat masuk ke sini sendiri tuh ada kayak dua cara ya, ada mandiri sama beasiswa, nanti kita bahas di lain waktu. Nah, gimana sih berapa biaya hidup di Turki itu? Nah, di Turki ini khususnya di Kütahya ya, jadi biaya hidup tuh cukup terjangkau lah, nggak beda jauh sama Indonesia. Kalau di Indonesia beras 8.000 mungkin di sini 9.000 ataupun berapa. Tapi masih sangat-sangat terjangkau lah. Jadi kalau di Indonesia kan per wilayah tuh mungkin beda-beda ya. Kalau di Tegal misalnya sarapan itu 2.000 3.000 udah dapet. Di Bekasi itu 5.000 baru dapet. Di sini juga sama kayak gitu. Di Kütahya naik bis itu 3 lira 3 tele. Kalau di Istanbul mungkin 5 tele, 6 tele, 1 kali jalan. Ya kayak gitu sama. Jadi berbeda-beda setiap daerah. Banyak different lah ibaratnya mah. Buat makanan sendiri itu di Kütahya sendiri itu cukup terjangkau. Mungkin di Turki juga cukup terjangkau. Karena di Kütahya ini ibaratnya warungnya sederhana. Gak kayak di Istanbul kan mewah-mewah kan. Akhirnya bisa jadi mahal. Kalau di Kütahya sendiri ini sangat terjangkau lah ibaratnya mah. Harga-harga pangannya itu standar ibaratnya mah, buat orang Indonesia tuh standar. Nah gitu. Ya mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau seandainya ada saran buat apa sih yang ingin kalian tanyakan, tanyain aja, bisa di kolom komentar ataupun bisa lewat sosial media. Bebas kalian mau tanya di mana. Terima kasih yang udah nyimak. Terima kasih yang udah mendengarkan walaupun kurang puas mungkin ya. Kalau mungkin ada yang ingin disampaikan lagi, tolong sampaikan ya. Jangan lupa komen, jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Stay tune terus di channel ini ya. Semoga hari kalian menyenangkan dan mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Dadah.